Oke, jadi hari ini kita mau sedikit ngobrol lagi mengenai yang namanya belt. Karena masih banyak orang yang bertanya-tanya kepada saya mengenai belt di Brazilian Jiu-Jitsu. BJJ secara umum hanya ada 5 warna belt secara garis besar. Jadi yang pertama kita punya belt warna putih. Ini untuk yang Anda baru mulai belajar BJJ ya. Beltnya warnanya putih. Kalau Anda sudah meningkat, Anda akan naik strip, Anda akan naik ke belt yang berikutnya. Itu adalah belt berwarna biru. Jadi belt biru itu adalah tingkatan di atas belt putih. Jadi setelah putih, Anda akan naik peringkat ke sabuk berwarna biru. Biasanya dari putih ke biru itu membutuhkan waktu minimal sekitar 2 tahun atau lebih bahkan. Kadang-kadang yang lebih cepat dari 2 tahun ya, karena Anda extraordinary, mungkin latihan seminggu 5 kali mungkin atau lebih dari itu, ya bisa Anda naik peringkat sabuk lebih cepat dari itu. Kemudian setelah sabuk berwarna biru, Anda akan naik ke level berikutnya, Anda akan naik ke level sabuk berwarna ungu. Sabuk ungu ini biasanya setelah sabuk biru Anda membutuhkan waktu 2-3 tahun setelah sabuk biru, Anda akan naik peringkat ke sabuk ungu. Tentunya sekali lagi akan ada exception, ada orang-orang khusus tertentu yang latihannya mungkin ekstra berbakat atau mungkin ya kemajuannya luar biasa, Anda bisa naik sabuk lebih cepat daripada itu. Tetapi umumnya itu waktu yang diperlukan untuk naik peringkat sabuk. Setelah sabuk ungu ada lagi sabuk coklat. Seperti saya saat ini saya memegang sabuk coklat di Brazilian Jiu-Jitsu. Tentunya untuk sabuk coklat Anda membutuhkan waktu beberapa tahun lagi setelah sabuk ungu tadi. Dan di sabuk coklat tentunya nanti akan meningkat. Sabuk berikutnya setelah sabuk coklat adalah sabuk berwarna hitam. Itu adalah 5 peringkat sabuk yang pada umumnya akan Anda temui di Brazilian Jiu-Jitsu. Di atas itu nantinya akan ada sabuk merah dan sabuk strip merah, hitam strip merah dan sebagainya. Tapi itu kita ngomongkan itu sudah di luar jangkauan kita saat ini. Ada jangkauan kita ya 5 sabuk tadi, putih, biru, ungu, coklat, dan sabuk hitam. Nah kemudian kita ngomong lagi mengenai sabuk. Karena ini agak banyak yang bertanya-tanya dan rancu. Loh, saya ini ikut Jiu-Jitsu kok peringkat sabuk saya berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Coach Rudy. Ya, saya boleh ngomong di Indonesia ada banyak aliran Jiu-Jitsu. Di luar Brazilian Jiu-Jitsu ada banyak aliran Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu Jepang, Jiu-Jitsu Indonesia dan sebagainya. Dan tentunya masing-masing itu mempunyai peringkat sabuk yang berbeda-beda. Jadi lain dengan Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi kalau Anda mau ikut latihan Jiu-Jitsu, Anda bisa tanyakan terlebih dulu, ini alirannya apa? Apakah ini Brazilian Jiu-Jitsu atau bukan? Kalau Anda menginginkan ikut latihan Brazilian Jiu-Jitsu, ya Anda harus tanya dulu, ini BJJ atau bukan, ini Brazilian Jiu-Jitsu atau bukan, peringkat sabuknya bagaimana dan sebagainya. Kalau Anda melihat warna-warna sabuk yang di luar seperti yang saya sebutkan tadi, ya berarti itu bukan Brazilian Jiu-Jitsu. Gampang, seperti itu aja. Kemudian banyak lagi yang bertanya-tanya, kok beltnya beda ya? Selain beltnya beda, bentuk beltnya juga berbeda. Nah, karena sekarang ini kalau kita ngomong di toko-toko online yang namanya sabuk Brazilian Jiu-Jitsu itu dijual secara online. Ya sebenarnya bukan cuma sabuk BJJ, sabuk karate, sabuk taekwondo, sabuk macam-macam itu dijual, sabuk judo itu dijual secara online di toko-toko online. Dan karena dijual secara online, banyak juga orang yang membeli secara online, baik belinya itu ngerti benar atau asal beli, ya kita tidak bisa ngomong. Tapi kita mau bicara mengenai satu ciri-ciri di sabuk BJJ yang namanya bar seperti ini. Oke, kalau kita ngomong sabuk putih dulu, putih, polos seperti ini. Kemudian di ujungnya ada bar berwarna hitam seperti ini. Ini ada stripnya 2 sudah. Oke. Tapi kalau yang masih baru ya ini polos, hanya bar berwarna hitam. Itu adalah sabuk Brazilian Jiu-Jitsu. Sabuk ini tidak ada di bela diri lain. Jadi kalau ada bela diri lain yang memakai sabuk dengan bar berwarna hitam seperti ini, harus dipertanyakan ini alirannya apa. Karena sabuk yang dipakai adalah sabuk Brazilian Jiu-Jitsu, bukan Jiu-Jitsu yang lain. Kemudian berikutnya lagi kalau kita ngomong naik ke sabuk biru, sama. Sabuknya dari ujungnya biru seperti ini. Mereknya apapun bisa beda-beda mereknya. Biru, kemudian sampai di bagian ujungnya akan ada bar seperti ini berwarna hitam. Jadi ini warna hitam ini nanti ada tempat untuk menaruh stripes. Berapa stripes? 1 sampai 4 stripes. Itu di bar berwarna hitam ini. Jadi kalau Anda ada Jiu-Jitsu lain yang pakai sabuk dengan seperti ini, ya dipertanyakan lagi, itu Brazilian Jiu-Jitsu atau bukan? Karena sabuk yang Anda pakai adalah sabuk
Brazilian Jiu-Jitsu. Kemudian sama lagi untuk naik peringkat berikutnya adalah sabuk ungu. Sama, mereknya apapun, kebetulan saya punya mereknya Hook. Ungu polos seperti ini sampai di bagian ujungnya ada bar berwarna hitam seperti ini, tempat untuk menaruh stripes. Stripesnya step 1 sampai step 4. Jadi kalau ada warna ungu yang pakai dan bukan Brazilian Jiu-Jitsu, tapi ada barnya seperti ini, sama dipertanyakan juga apakah itu Brazilian Jiu-Jitsu atau bukan. Kok pakai sabuknya Brazilian Jiu-Jitsu? Oke, kemudian sama dengan sabuk coklat yang saya pakai saat ini. Saya pakai sabuk coklat saat ini juga sama. Sabuk coklat yang saya pakai polos coklat seperti ini, coklat. Di bagian ujungnya ada stripes, ada bar berwarna hitam seperti ini untuk menaruh stripes nantinya. Jadi ini sabuk Brazilian Jiu-Jitsu. Baru akan ada perbedaan nanti di sabuk berwarna hitam. Jadi kalau sabuk hitam di Brazilian Jiu-Jitsu, nanti warnanya akan hitam seperti ini. Hitam polos seperti ini. Di ujungnya ada bar berwarna merah. Ini internasional, dunia internasional sudah tahu bahwa sabuk hitam dengan bar berwarna merah seperti ini adalah sabuk Brazilian Jiu-Jitsu, bukan sabuk Jiu-Jitsu aliran yang lain. Bukan sabuk karate, bukan sabuk taekwondo, hapkido, aikido, ataupun sabuk bela diri yang lain. Ini ada sabuk Brazilian Jiu-Jitsu. Kalau ada yang pakai sabuk seperti ini tetapi bukan Brazilian Jiu-Jitsu, nah kita boleh bertanya-tanya sebetulnya apa yang diajarkan di sana, karena ini adalah sabuk Brazilian Jiu-Jitsu, bukan sabuk bela diri yang lain. Nah, itu sepintas mengenai sabuk di Brazilian Jiu-Jitsu. Tentunya setiap bela diri mempunyai sabuknya sendiri-sendiri, dan kalau kita ngomong karate punya sabuk sendiri mungkin dengan tulisan kanji dan sebagainya. Sabuk taekwondo pun seperti teman-teman saya banyak yang dari taekwondo black belt, mereka pun punya sabuk dengan tulisan Korea yang tentunya akan berbeda dengan sabuk karate, sabuk Brazilian Jiu-Jitsu, sabuk aikido. Itu semuanya akan berbeda sama sekali. Itu akan menimbulkan pertanyaan bahwa yang namanya sabuk itu tidak ada yang namanya cross belt. Dalam artian kalau saya black belt di karate, boleh nggak saya pakai sabuk hitam saya di taekwondo misalkan? Nggak bisa dong. Karena Anda sabuk hitam di karate bukan berarti Anda seorang sabuk hitam di taekwondo. Saya seorang brown belt di Brazilian Jiu-Jitsu, tidak serta-merta saya juga seorang brown belt di judo misalkan, atau di Jiu-Jitsu aliran yang lain. Tidak bisa itu di-crosskan. Karena apa? Karena kurikulum yang mereka punya dengan kurikulum yang saya punya di Brazilian Jiu-Jitsu itu berbeda. Saya nggak bisa memakai sabuk coklat ini terus saya ikut di kelas karate dan saya pakai sabuk coklat. Nggak bisa. Saya harus comeback ke sabuk putih kalau saya mau mengulang belajar karate lagi. Tentunya akan lucu kan kalau saya sabuk coklat di Brazilian Jiu-Jitsu, saya ikut kelas Kyokushinkai di teman saya, kemudian saya pakai sabuk coklat. Nggak bisa, karena yang namanya belt tidak bisa di-crosskan. Anda harus belajar lagi di karate Kyokushinkai dari sabuk putih lagi. Ataupun saat ini saya punya beberapa murid yang dari Kyokushinkai, ada yang ikut di tempat Brazilian Jiu-Jitsu, mereka black belt. Mereka datang ke tempat mereka belajar Brazilian Jiu-Jitsu, mereka pun start dari sabuk putih. Apakah itu disrespect, tidak menghormati? No, justru itu namanya saling menghormati. Ya kan? That's the real one. Itu yang namanya black belt, ya seperti itu. Mental seorang black belt itu adalah selalu mempunyai pola pikir white belt. Selalu mempunyai pola pikir white belt. Bahkan saya kalau ngomong, saya jago di BJJ, sabuk saya sabuk coklat, apakah itu ada artinya kalau saya ikut tinju, let's say, atau saya ikut taekwondo, itu dunia lain buat saya. Apakah saya jago di sana? Jelas tidak dong. Jelas enggak, karena itu di luar kurikulum yang saya pelajari selama ini. Saya harus mulai belajar lagi dari nol. Saya harus mulai belajar lagi dari mana? Dari sabuk putih. Oke guys, jadi yang namanya belt itu harus kita pahami. Kalau Anda seorang black belt di BJJ, Anda pakailah belt di BJJ. Kalau ada bela diri yang lain, pakailah belt sesuai dengan bela diri Anda yang masing-masing, ya kan. Supaya apa? Supaya tidak membingungkan bagi orang-orang yang melihat di luar sana. Orang bingung kan, loh ini BJJ atau apa ya? Atau ini karate atau apa ya kan? Jadi itu akan menjadi identitas dan menjadi identitas dari masing-masing bela diri yang ada. Oke guys, keep on training and see you on the mat. Terus